Selamat malam, Amang Inang, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harapan Historia KBP tengah minggu di hari Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar renungan tengah minggu dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 3 dan ayat 4. Jangan tertidur jiwaku, berdoa dan berjagalah. Tunaikan tugas panggilanmu, pujilah Tuhan Allahmu. Gunakan apa budimu, memuliakan Tuhanmu. Segenap hatiku bersyukur padamu Tuhan Allahku, atas segala karuniamu yang kau limpahkan bagiku. Kau murah hati padaku, memberikan kebutuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP bacaan malam yang tertulis di Filipi 1 ayat 27 sampai ayat 30, tapi saya akan membaca ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berpadanan adalah berimbang sebanding dengan, misalnya berimbang perkataan dan tindakan. Jadi ketika Paulus mengatakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, itu berarti hidup orang percaya harus sebanding dengan Injil Kristus. Saudara-saudari, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Mereka gigih dan rajin sekali berdai atau melakukan pekabaran Injil. Mereka sangat misioner. Tetapi Paulus tidak mau jika mereka hanya rajin melakukan pekabaran Injil, tetapi tidak sesuai hidup dengan Injil yang mereka beritakan. Maka Paulus mengatakan, mengingatkan mereka sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sudah selayaknya memberitakan Injil seperti yang diperintahkan Tuhan sebelum naik ke surga. Yesus memerintahkan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maka sampai sejauh mana kita menjadi misioner? Apakah hidup kita berpadanan dengan Injil? Sederhananya, seorang berjalan kaki tetapi badannya tetap jauh, itu adalah hal yang tidak baik. Sama saja mau. Maka jika kita sudah mempercayai Kristus, memberitakan Injil,
maka hidup kita harus berpadanan dengan Injil yang kita imani dan kita beritakan. Injil adalah kabar tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus yang telah memberikan pengampunan dosa kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya. Apa yang telah kita terima anugerah Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus itu mendorong kita untuk giat memberitakan karya keselamatan, tetapi sekaligus juga kita harus menjalankan apa yang kita beritakan. Hidup di dalam kasih Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Hidup berpadanan dengan Injil membuat kita berdiri teguh dan berjuang untuk Injil. Seorang yang hidupnya berpadanan dengan Injil harus berdiri teguh, tidak gampang goyah imannya. Dia kokoh. Ia mempercayai apa yang ia beritakan. Sekaligus dia bergerak aktif, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Paulus mengatakan teguh berdiri dalam satu dan berjuang untuk iman. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jadi kalian tidak sia-sia. Berdiri teguh saja tidak cukup, melainkan ia harus memperjuangkannya. Misalnya jika kita sakit atau memiliki pergumulan yang sangat berat, benar kita tidak mendoakan Tuhan karena masalah itu. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan apapun, berhenti melakukan hal yang baik, tidak mau bersekutu atau ke gereja, menutup diri terhadap orang lain, itu artinya kita pasif. Jangan pasif. Kalau kita hanya teguh, tidak goyah, tetapi tidak melakukan apa-apa, kita sama saja dengan patung pancuran. Datang badai, datang hujan, datang matahari, dia tidak akan goyah. Dia hanya diam membisu. Kiranya kita tidak seperti itu. Jangan pula banyak gerakan, tetapi tidak kokoh, sama saja seperti orang lain. Hiduplah berpadanan dengan Injil, sehati sejiwa berjuang untuk iman, bersama dengan orang-orang percaya. Kita satu dengan mereka yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kekasih hati kita, suami, istri, anak-anak kita. Ketika kita menghadapi atau berjumpa dengan penderitaan ataupun masalah, kita diajak teguh di dalam iman. Ketika kita sedang berjuang, kita diajak untuk berjuang di dalam Kristus. Walaupun kita harus meninggalkan kesenangan dunia. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita ditempatkan Tuhan untuk menjalankan misi Kristus di tengah-tengah bumi ini, memberitakan kabar keselamatan, membawa orang yang letih-letih kepada Tuhan, mengingatkan orang-orang yang terbebani ketika mereka menjawab untuk datang kepada Tuhan. Maka cintai persekutuan, karena bukan hanya kita yang diutus Tuhan, tetapi orang-orang yang bersama dengan kita juga. Jauhkan saling sikut menyikut, hargai perasaan orang lain, cintai keperbedaan. Roh Kudus akan bekerja bagi orang-orang yang mencintai damai sejahtera, orang-orang yang mencintai persekutuan, dan orang-orang yang mau menerima kekurangan atau kelemahan orang lain. Mari kita sama-sama aktif memberitakan Injil dengan bimbingan dan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus berkarya melalui kita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang, supaya semakin banyak yang diselamatkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bernyanyi dari bukunya NDHKBP nomor 123 ayat 1. Oleh Tuhan taruhan majalah damai, Bapak Yesus
kita duruasai Tuhan Yesus Guru tak kita sisian naik. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, walau banyak cobaan pergumulan dalam hidup. Ya Roh Kudus sertai kami selalu. Amin.